Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Libra, ini adalah general reading untuk kalian Libra Sun Moon Rising ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, bisa saja tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan ya, oke? Dan energi general reading ini juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ keterangannya sudah cukup lengkap ya. Oke Libra Sun Moon Rising, kita akan baca ya. Kita akan bahas gitu lah ya. Kita langsung menuju ke pembacaan untuk kalian. Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian, apa yang akan datang nih ya pada kalian Libra Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini yang dealing dengan situasi ini, yang terlibat di sini selain Libra Sun Moon Rising itu ada Pisces ya, Sun Moon Rising. Kemudian aku juga melihat di sini ada ya Libra lumayan kuat karena ini kartunya Libra. Jadi aku melihat beberapa kartu itu energinya Libra. Kemudian ada Aquarius, ada Aries, ada Capricorn. Kemudian ada Aquarius tadi aku udah sebut ya. Ada lagi soalnya Scorpio, Taurus, dan Leo. Ada itu juga ya yang terlihat di sini energinya. Tentu saja tidak harus berpatokan di situ sih, itu hanya membaca energi aja ya. Ya Libra Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini kalian itu sedang atau baru saja, bukan baru saja ya. Mungkin kalian sudah mengalami masa-masa sedih dalam waktu yang relatif dekat ini. Nah, saat ini kalian itu sudah pada fase bangkit sih ya. Karena di bottom of the deck di sini ada Five of Cups. Jadi kalau yang terlihat di sini sih kalian memang waktu belakangan ini itu merasa kecewa gitu ya. Kalau aku lihat di Five of Cups di sini itu perasaan kecewa karena kalian itu sudah menaruh harapan yang besar ya terhadap seseorang atau sesuatu, tetapi hal itu, situasi itu tidak terjadi sesuai dengan harapan kalian. Itulah yang menjadi akar dari patah hati yang dalam ya, yang cukup dalam lah ya, yang akhirnya mengantarkan kalian pada kesedihan yang bukan cuma dalam tapi kayaknya prosesnya lama nih. Kesedihannya ini berlangsungnya lama gitu. Dan kalian butuh kekuatan besar ya, jelas lah ya, perlu semangat besar untuk bangkit ya. Kalian sepertinya sudah memotivasi diri kalian untuk bangkit ya. Tapi kalau aku lihat di sini saat ini mungkin kalian sudah berada di fase recovery ya. Kalian mungkin sudah menjalani proses healing dan kalian ini sebenarnya sudah mulai bangkit. Sudah bangkit sebenarnya, sudah berusaha bangkit dari sebelumnya. Tapi aku melihat di sini itu semakin meningkat gitu loh, puncak kebangkitan itu gitu ya. Kalian semakin mendekati puncak lah ya. Tapi intinya yang aku lihat di sini ada Seven of Pentacles dan Eight of Pentacles ya. Jadi semacam break up in love, wake up in life gitu ya. Jadi memang sih ini patah hatinya tidak harus tentang cinta, tapi ada hal seseorang atau hubungan kalian dengan seorang yang membuat kalian patah hati dan terluka gitu ya. Kecewa berat gitu ya. Tetapi akhirnya kalian bangkit dalam hidup kalian gitu loh. Ya, kalian menunjukkan kekuatan kalian di sini. Kalau aku lihat di sini Seven of Pentacles dan Eight of Pentacles sih kalian lebih menunjukkan pada pencapaian, materi, karir, material abundance, kesuksesan gitu ya. Jadi yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat itu adalah materi yang berlebih. Jadi kayak kalau kalian punya usaha, ada pendapatan berlebih dari usaha kalian. Kalau kalian bekerja di luar, aku melihat kalian itu dapat bonus ya, karena kalian bekerja ekstra keras dan itu juga adalah tempat untuk pelampiasan kalian, bukan pelampiasan. Tempat kalian untuk move on sih. Jadi kalian ingin melupakan rasa sakit hati kalian, jadi kalian menuangkan atau menggunakan banyak waktu kalian dalam hal pekerjaan, intinya gitu. Jadi pekerjaan di situ itu adalah tempat ya dimana kalian itu mengalihkan rasa sakit itu
mengalihkan rasa sakit itu ke hal lain yang lebih produktif. Itu yang aku bilang bangkit dalam kehidupan gitu. Jadi iya, terlihat di sini sih memang ada pendapatan yang meningkat ya. Ini bisa dari usaha kalian gitu ya, atau dari bonus dalam pekerjaan kalian gitu. Tergantung apakah kalian bekerja sendiri, punya usaha gitu, atau kalian bekerja di luar gitu ya. Kalau kalian bekerja di luar, berkarir di luar, kayaknya ada pendapatan lebih nih ya, bonus lebih gitu dari hasil kerja keras kalian gitu ya. Kalau berbisnis, aku melihat bisnis kalian itu prospeknya meningkat lah ya. Kok prospeknya meningkat? Profitnya meningkat, dan kelihatan lebih prospektif. Semakin kesini tuh kelihatan lebih menjanjikan gitu. Karena kalian itu menaruh fokus kalian, memberikan fokus kalian itu lebih banyak di situ, sehingga kalian benar-benar memelihara karir itu, pekerjaan itu, usaha itu, dan itu jadinya terlihat hasilnya cukup memuaskan lah ya. Aku melihat jadi pencapaian atau materi yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat. Pencapaian dalam hal materi terutama ya. Oke, material abundance gitu. Ini adalah manifestasi kalian sebenarnya ya. Kemudian yang aku lihat di sini, kalian nggak sadar di kartu The Moon ini kalian memanifestasikan sesuatu yang sebenarnya besar ya di sini. Karena ini bisa jadi pintu untuk kalian menuju pada kesuksesan kalian nantinya gitu. Jadi kalian nggak sadar, kalian taunya hanya bekerja, berusaha melupakan sakit hati kalian. Ternyata kalian bekerja sangat keras di sini gitu, dan hasilnya tidak terduga kalau aku lihat di sini ya. Kemudian yang aku lihat di sini, iya memang apa yang kalian lakukan ini ya, ini akan membawa kalian pada material abundance yang lebih lagi di waktu mendatang, karena di sini ada kartu The Empress gitu ya. Dan ini yang membuat kalian itu kayak terlihat berjaya gitu di hidup kalian. Kalau kalian punya mantan, kalau kalian pernah patah hati ya sama mantan-mantan kalian, mereka melihat kalian lagi kok kayaknya kalian semakin bersinar, makin baik gitu ya di kartu The Empress ini. Seperti itu. Itu tidak lepas dari usaha kalian sih emang. Ya, maksudnya entah mungkin kalian tidak merasakan itu, tetapi orang lain melihatnya tuh kayaknya kalian itu makin maju aja nih hidupnya, makin ke depan gitu ya. Terutama mungkin orang yang pernah punya hubungan sama kalian di sini ya. Kemudian di kartu Nine of Wands sama Eight of Wands, aku melihat di sini akan ada komunikasi juga yang datang sama kalian. Aku akan buka juga dari The Shipping Oracle ya. Ini Oracle cards buatan aku ya. Nah, di sini aku melihat di kartu Mission ini sebenarnya aku melihat kalian itu memanifestasikan sesuatu yang besar ya, dan ini akan menjadi pondasi apa yang akan kalian geluti di waktu mendatang sih. Pondasi yang akan kalian geluti di waktu yang akan mendatang. Di waktu yang akan mendatang gitu ya. Maksudnya pondasi ini tuh mungkin ini kayak ya itu pondasi yang kalian bangun gitu ya. Jadi kayak ini adalah hal yang menjanjikan sebenarnya ya. Sesuatu yang kelihatannya biasa aja, tetapi ini tuh bisa lebih powerful lagi di waktu yang akan mendatang gitu. Jadi aku melihat kalian itu memanifestasikan kesuksesan di sini di kartu Mission ini ya. Buat kalian Libra Sun Moon Rising yang sedang merintis usaha ya, atau kalian itu sedang merintis karir di luar ya. Tentu saja ini tidak harus resonate dengan semuanya, tetapi apapun itu yang sedang berusaha kalian rintis ya, apakah rumah tangga, keluarga, itu kayaknya bisa jadi sumber kesuksesan kalian di masa mendatang deh. Oke, kemudian di sini aku melihat kalian cukup ambisius sekali ya untuk mengejar kesuksesan ini, dan ya sepertinya keberhasilan itu juga yang akan kalian dapatkan sih. Ya, dan di sini ada communication juga kan. Aku melihat di sini di Eight of Wands sama Nine of Wands ini ada orang yang belum bisa melepaskan kalian gitu dan ingin berkomunikasi sama kalian. Tapi aku melihat orang ini itu kayak masih ingin berhubungan sama kalian sih. Jadi orang ini akan datang memulai komunikasi itu. Oke? Nah, di kartu selanjutnya ada Love is Real gitu ya.
di sini ada Three of Cups sama Seven of Cups. Kemudian di bottom of the deck dari The Deceiving Oracle ini ada oksigen. Ada choice ya. Di bawahnya ada oksigen. Jadi di Seven of Cups ini kayak pilihan memang ya. Di sini ada choice. Jadi aku melihat kalian itu mungkin akan memilih. Pertama, kemungkinan kalian akan memilih. Kalau tidak, kalian adalah pilihan itu ya. Jadi bisa saja orang yang akan datang pada kalian itu punya pilihan lain selain kalian. Bisa saja seperti itu. Bisa saja kalian akhirnya terlibat third party situation. Maksudnya terlibat third party situation itu yang ada di situ itu bukan hanya 2 orang, ada orang lain yang menjadi pilihan juga, atau kalian yang menjadi pilihan di situ. Tapi ya intinya ada 1 orang yang punya 2 pilihan lah minimal ya gitu. Dan dia memang harus memilih gitu ya. Siapa yang sebenarnya dia cintai gitu. Kalau aku lihat di sini sih, kenapa mereka masih menghubungi kalian ya karena ini. Karena mereka merasa cinta itu nyata saat mereka bersama kalian. Dan mereka merasa nyaman sama kalian dan mereka merasa membutuhkan kalian gitu. Jadi memang sih mungkin saja kalian itu adalah salah satu pilihannya. Cuman potensi besarnya sih hati mereka memilih kalian ya. Maksudnya aku bilangnya di sini hati. Kenapa? Karena kalau di luarnya itu kadang orang itu tidak memilih sesuai hatinya, kadang gitu ya. Jadi semoga saja orang ini mempertimbangkan intuisi dan suara hatinya. Karena kalau dia tidak mempertimbangkan intuisi dan suara hatinya, takutnya dia menyesal di kemudian hari, oke? Jadi iya, mungkin saja kalian akan menghadapi third party situation ini gitu ya. Kemudian aku akan lihat dari Oracle Life as We Know It ya, Oracle Cards buatan aku juga. Nah, seperti yang aku bilang, tadi kan di sini ada Five of Cups ya. Di situ ada Eight of Pentacles sama Seven of Pentacles gitu ya. Kalian berusaha menyembunyikan kesedihan kalian dan fokus sama pekerjaan kalian yang nantinya hasilnya tuh juga bisa menjadi hiburan sih untuk kalian gitu ya. Dan di kartu ini menjelaskan lagi gitu bahwa kebahagiaan atas kemenangan mencapai sesuatu biasanya harus diwarnai pengorbanan, kekecewaan, kesedihan, lalu berusaha membesarkan hati hingga hasilnya bisa melebihi harapan awal. Itulah jalan dari universe, menyisipkan banyak pelajaran di balik sebuah perjalanan. Oke, jadi seperti yang kulihat seperti yang ada di kartu ini ya, kalau yang kulihat itu kayak kalian itu sudah pernah kecewa sama orang ini atau sama apapun itu ya di sini yang membuat kalian kecewa banget karena kalian pernah punya harapan sebesar itu gitu ya. Kemudian itu tidak terjadi, kalian benar-benar menelan ludah, menelan kekecewaan, sedih banget kehilangan itu. Di situ kalian berusaha berbesar hati, melepaskan, dan itu adalah pekerjaan yang sulit buat kalian gitu ya. Kalian berusaha healing di situ, berusaha move on di situ ya, berusaha bangkit lagi gitu kan. Kemudian di saat kalian sudah merelakan itu, melepaskan itu, ternyata hal itu kembali lagi gitu ya. Jadi di sini aku lihat justru kalian itu mendapatkan kesuksesan dari apa yang sudah kalian upayakan, yaitu dalam hal karir dan pencapaian hidup kalau aku lihat di situ gitu ya. Jadi itulah ya, itu kemenangan yang kalian capai yang aku lihat di situ ya. Kemenangan mencapai sesuatu biasanya harus diwarnai pengorbanan, kekecewaan, kesedihan, lalu berusaha membesarkan hati hingga hasilnya bisa melebihi harapan awal. Hasilnya bisa melebihi harapan awal karena yang aku lihat orang ini kemungkinan akan datang kembali. Apa yang pernah kalian harapkan itu datang kembali saat kalian sudah tidak mengharapkan itu, dan itu bisa melebihi dari ekspektasi atau pikiran awal kalian, harapan awal kalian gitu ya. Jadi bisa melebihi itu gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak gitu ya, memang itu diawali dengan kekecewaan, kesedihan gitu ya. Dan memang kalau dilihat di sini mungkin saja kalian sudah memberikan banyak pengorbanan juga gitu ya. Kayak gitu. Oke, minimal pengorbanan hati, perasaan, dan waktu, energi lah ya. Kemudian di kartu selanjutnya ada ini ya. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah, karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan baik atau buruk gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kalian jelas ya, di situ ada pengorbanan dan di sini ada kartu ini loh ya. Semacam kayak kalian itu menemui kesulitan gitu loh. Kalian kayak berusaha melakukan sesuatu yang baik tapi kalian selalu dihadapkan pada kesulitan ya. Terkadang
orang yang dihadapkan pada kesulitan itu bukan berarti dia melakukan hal yang buruk, bukan berarti juga. Tetapi bisa saja dia melakukan hal yang baik. Cuman untuk berjalan di hal yang baik, ya maksudnya untuk mencapai sesuatu dan tetap berjalan di jalan yang baik ya, dengan cara yang baik, itu kadang memang prosesnya nggak mudah gitu ya, mungkin lebih sulit ya, mungkin juga karena itulah banyak orang yang tergoda untuk mencari jalan yang justru malah membahayakan mereka. Jadi kayak cuman pikiran jangka pendek gitu loh ya. Ya itu, jadi pesannya kesulitan itu kalian hadapi, bisa saja bukan berarti kalian melakukan sesuatu yang salah. Bisa saja itu sesuatu yang benar, tapi memang semua butuh pengorbanan seperti yang ada di sini gitu ya. Seperti itu. Tapi tenang saja, selama kalian melakukan sesuatu itu dengan baik ya, maksudnya kalian melakukan sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang gak fair gitu, bukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati kalian gitu ya. Kalian tahu itu baik gitu ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi hal yang baik itu apa ya, ya itu tetap akan ada karma baik sih intinya, maksudnya. Jadi konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan baik atau buruk. Jadi kalau kalian tetap berusaha untuk mengupayakan hal baik walaupun itu tidak mudah, konsekuensi yang baik juga akan hadir untuk kalian gitu ya. Hasilnya gitu loh maksudnya, oke? Kemudian di sini, karena di sini juga aku lihat Eight of Pentacles, jadi ini kayak pencapaian lebih pada material abundance gitu ya, kesuksesan gitu. Tidak mungkin memaksakan hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan, artinya memiliki satu rangkaian utuh. Berawal dari kenyamanan hati, lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Ya, jadi saat kalian sudah melepaskan orang ini atau harapan itu yang pernah kalian berusaha lepaskan gitu, relakan, walaupun itu berat karena kalian sangat mengharapkan sekali, menginginkan itu gitu ya. Ya, ketika memang itu adalah untuk kalian, itu akan kembali lagi sama kalian gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau ini kaitannya sama seseorang, ketika kalian memberikan kenyamanan sama orang itu akan datang lagi sama kalian karena ini. Mereka merasakan kenyamanan itu sama kalian gitu ya. Dan mungkin saja kalau dari hatinya mereka memilih kalian gitu ya. Ya, seperti itu, karena kenyamanan itu kan bukan hal yang bisa dibohongi gitu ya. Apalagi di sini ada tulisannya kayak gini ya. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorangnya, tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Ketika kalian berusaha melepaskan itu, ya, sehingga kalian tidak dikontrol oleh obsesi, ambisi, dan keinginan memiliki gitu ya. Ketika kalian sudah berhasil gitu ya menguasai itu semua gitu ya, merelakan gitu, kalian nggak perlu takut gitu ya, karena ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan oleh kalian, siapapun itu orangnya gitu ya, itu akan kembali lagi sama kalian. Jadi kalian tidak perlu takut kehilangan, karena di sini ada oksigen. Aku bacakan pesan dari oksigen ini ya. Kehadirannya adalah nafas bagi yang lain. Begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Makanya, jadi kalian lepaskan, kalian biarkan dia terbang gitu ya. Tapi ingat, kalian memberikan alasan dia untuk stay di situ, untuk tetap bersama kalian, untuk kembali lagi gitu ya kan. Kalian berikan alasan itu. Alasannya apa? Kenyamanan gitu ya kan. Karena kalian belum tergantikan. Walaupun dia atau mereka itu menemui banyak orang gitu. Walaupun di sini ada pilihan juga kelihatannya ya. Kayak gitu. Itu untuk Libra Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Libra, good luck buat kalian.